Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Ibu Desi. Kita hari ini akan belajar tema 4, subtema 2 dan 3, muatan pembelajaran PPKN. Jangan lupa di like dan di komentar sebagai absensinya. Disimak terus ya videonya. Di tema 4, subtema 2 ini, muatan pembelajaran PPKN, kita akan belajar tentang tanggung jawab. Setiap warga masyarakat memiliki tanggung jawab di lingkungannya. Beberapa tanggung jawab warga masyarakat misalnya sebagai berikut. Pertama, saling menghormati dengan tetangga. Kedua, menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Ketiga, menolong tetangga yang kesulitan. Keempat, berperan aktif dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan bersama dalam masyarakat Indonesia biasanya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun, jika kata sepakat tidak tercapai melalui musyawarah, dapat dilakukan pemungutan suara atau disebut dengan voting. Pengambilan keputusan dapat dilakukan untuk menyelesaikan beberapa masalah, misalnya memilih ketua RT atau RW. Sebagai seorang siswa, kamu memang belum memiliki hak dalam pengambilan keputusan di lingkungan RT atau RW. Namun, kamu dapat turut berperan aktif, misalnya sebagai berikut: bergotong royong menyiapkan tempat musyawarah, mengamati jalannya pengambilan keputusan, dan membantu menyiapkan makanan dan minuman dalam kegiatan musyawarah. Berikutnya, tentang tanggung jawab siswa di lingkungan sekolah. Sebagai siswa, kamu juga memiliki tanggung jawab di sekolah. Berikut contohnya. Yang pertama, belajar dengan tekun. Kedua, menjaga kebersihan sekolah, misalnya dengan membuang sampah pada tempatnya dan melaksanakan piket kelas. Ketiga, mengikuti acara di sekolah, misalnya upacara bendera. Keempat, berperan serta dalam pemilihan ketua kelas. Tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Sebagai seorang pelajar, kamu memiliki tanggung jawab. Salah satu tanggung jawabmu adalah melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. Berikut contoh bentuk tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. Mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, mengerjakan tugas masing-masing sesuai dengan keputusan bersama, dan mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, itulah materi kita subtema 2. Sekarang kita akan memasuki subtema 3. Kita akan belajar hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Manfaat gotong royong sebagai bentuk tanggung jawab warga masyarakat. Gotong royong adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan bersama. Unsur-unsur gotong royong antara lain sebagai berikut. Kegiatan dilakukan dengan cara bekerja sama. Semua peserta gotong royong ikut serta sesuai kemampuan masing-masing. Dilakukan secara sukarela dan tanpa pamrih, bermanfaat bagi kepentingan bersama. Berikut ini manfaat gotong royong. Membuat pekerjaan menjadi lebih cepat selesai, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan antar warga, menciptakan hubungan yang harmonis antar warga, memupuk solidaritas dan semangat kebersamaan antar warga, serta menumbuhkan sikap tolong-menolong dan kekeluargaan antar warga. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Hak sebagai warga masyarakat adalah sesuatu yang diperoleh seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai warga masyarakat. Contoh, hak sebagai warga masyarakat: menikmati lingkungan yang bersih dan sehat, mendapat jaminan keamanan, mengikuti kegiatan yang diselenggarakan di lingkungan sekitar, menyampaikan pendapat atau saran dalam diskusi dengan warga sekitar, serta mencalonkan diri sebagai ketua RT. Kewajiban sebagai warga masyarakat adalah hal yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab berkaitan dengan kedudukan dan perannya di masyarakat. Contoh kewajiban sebagai warga masyarakat: menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan, saling menghormati dan menghargai antar warga, menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah, dan mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat.
Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah kesadaran seseorang akan tugas dan kewajibannya sebagai warga masyarakat. Contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat: mengikuti pemilihan ketua RT, menghargai hasil diskusi, membuang sampah di tempat sampah, mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan, dan melaksanakan ronda malam. Tidak melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Munculnya kesenjangan di masyarakat, lingkungan menjadi tidak aman, lingkungan menjadi tidak sehat, terjadi bencana akibat ulah manusia. Akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat memiliki tanggung jawab sesuai dengan peran dan kedudukannya. Jika tanggung jawab tersebut tidak dilaksanakan, maka dapat timbul masalah. Akibat tidak dilaksanakannya tanggung jawab dalam masyarakat, jika warga tidak menjaga ketenangannya, maka lingkungan menjadi tidak damai, sehingga warga tidak nyaman tinggal di lingkungan tersebut. Melaksanakan tanggung jawab dalam kegiatan siskamling atau ronda malam, maka lingkungannya menjadi tidak aman. Misalnya, banyak terjadi kasus pencurian. Jika warga tidak melaksanakan tanggung jawab dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan, maka lingkungan menjadi kotor dan tidak sehat, sehingga warga dapat terjangkit berbagai penyakit, misalnya demam berdarah. Jika warga membakar sampah yang masih basah, maka akan timbul asap kotor yang mencemari udara. Asap tersebut membuat kualitas udara menjadi berkurang dan mengganggu kenyamanan warga. Jika warga tidak bertanggung jawab dalam mengolah sampah dan membuang sampah di sungai, maka sungai menjadi dangkal dan terjadi banjir. Banjir dapat merusak lingkungan, menimbulkan berbagai penyakit, dan merugikan masyarakat. Jika membuang sampah sembarangan, maka lingkungan menjadi kotor. Lingkungan yang kotor bisa menjadi sumber penyakit. Nah, itulah materi kita PPKN subtema 2 dan 3. Sampai jumpa di pelajaran Ibu berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.